Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, yaitu suatu pelatihan robotika, coding, animasi, web programming, dan artificial intelligence kepada anak-anak yang usianya 4 tahun sampai dengan 19 tahun. Silakan bagi anak-anak yang usianya sudah kami sebutkan tadi bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor. Alamat ada di bawah ini ya, di deskripsi video ini. Kebun Berkah atau channel ini juga menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan para petani dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh para petani. Sahabat Kebun Berkah, kali ini kita jumpa lagi masih berkaitan dengan perbenihan ya, terutama perbenihan tanaman hutan. Kali ini adalah episode yang kedua. Pada episode yang pertama sudah kita jelaskan klasifikasi sumber benih ya, walaupun baru di seputaran definisi dari sumber benih. Kali ini pada episode yang kedua akan menjelaskan ya, akan menjelaskan standar-standar umum maupun standar khusus terkait dengan klasifikasi sumber benih. Jadi jangan bosan ya sahabat kebun berkah, para insan perbenihan tanaman hutan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan standar khusus dari sumber benih nanti akan dibicarakan satu persatu ya, satu persatu dari klasifikasi sumber benih. Namun ada standar standar umum ya yang memang diberlakukan untuk setiap atau semuanya ya, semuanya dari klasifikasi sumber benih ya. Apa itu ya standar umumnya yang harus terpenuhi oleh setiap sumber benih? Yang pertama adalah aksesibilitas ya. Aksesibilitas ini berbicara terkait dengan lokasi sumber benih. Jadi lokasi sumber benih harus mudah dijangkau sehingga memudahkan untuk pemeliharaannya serta pengunduhan buahnya dan mempercepat waktu pengangkutan ya. Jadi lokasi sumber benih harus memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau dan menjamin mutu fisik maupun fisiologis dari benih yang dihasilkan. Ya, ini adalah syarat standar umum dari sumber benih. Standar umum yang kedua adalah pembungaan atau pembuahan ya. Tegakan yang dijadikan sumber benih harus pernah berbunga dan berbuah, kecuali memang digunakan untuk sumber benih kebun pangkas ya. Jadi kalau kebun pangkas memang yang diambil kan daun ya atau pucuk ya. Ya, jadi tidak perlu adanya pembungaan ataupun pembuahan. Standar umum yang ketiga adalah keamanan. Sumber benih harus aman dari ancaman kebakaran, pencurian, penebangan liar, maupun pengembalaan, penjarahan, peladangan, berpindah, yang intinya aman dari setiap gangguan ya, yang bisa menyebabkan kegagalan dari sumber benih itu sendiri. Ini adalah syarat umum yang ketiga. Syarat umum yang keempat, sahabat kebun berkah, adalah kesehatan tegakannya. Jadi,
tegakan yang dijadikan sumber benih itu harus tegakan yang bebas dari hama maupun penyakit. Ya, jadi harus benar-benar sehat ya, sahabat kebun berkah yang ingin dijadikan sebagai sumber benih. Standar umum yang kelima adalah batas areal itu harus jelas. Ya, jadi batas areal lokasi sumber benih itu harus jelas. Batasannya mana, timur, utara, barat, selatan itu harus jelas. Ya. Sehingga nanti yang akan melakukan pengumpulan benih mengetahui tegakan-tegakan yang mana ya. Yang mana yang termasuk di dalam sumber benih itu. Nah, jadi harus jelas-jelas betul ya batasan-batasannya. Dan standar umum yang keenam atau yang terakhir adalah terkelola dengan baik ya. Jadi setelah ditunjuk ya sebagai sumber benih atau setelah dibangun sebagai sumber benih, maka harus ada jaminan terkelola dengan baik. Ya, kalau tidak terkelola ya ngapain dijadikan sumber benih kan sahabat kebun berkah? Ya, mubazir ya. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan standar umum suatu lokasi, suatu tegakan yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai sumber benih. Ya, ditunjuk ataupun dibangun ya sebagai sumber benih. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu apa ya standar khusus masing-masing sumber benih ya? Nah, kita bisa sebutkan ya. Yang pertama untuk sumber benih tegakan benih teridentifikasi atau TBT ya. TBT ini memiliki standar khusus. Yang pertama adalah asal tegakan dari hutan alam atau hutan tanaman ya. Jadi apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka tegakan tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai sumber benih ya. Jadi tidak direncanakan awalnya ya, jadi tumbuh seperti biasa. Jadi biarinlah ya, dibiarin atau tidak ada rencana sama sekali, bukan dibiarin, tidak direncanakan. Kalau dikelola ya berarti semuanya dikelola yang sama ya. Jadi tidak memiliki satu areal tertentu di dalam hutan tanaman itu dikelola secara intensif, yang satu tidak. Nah, kita sudah punya rencana itu yang intensif itu jadikan sumber benih. Tetapi ini tidak memiliki proporsional yang sama, ya, prioritas yang sama. Yang kedua adalah asal usul benihnya tidak diketahui, ya. Ini syarat khusus yang kedua. Standar khusus yang ketiga adalah jumlah pohon minimal adalah 25 pohon induk ya. Jadi jumlah minimal adalah 25 pohon induk. Syarat yang keempat adalah kualitas tegakan rata-rata ya. Jadi serempak atau kompak ya. Jadi kualitas tegakan rata-rata sama ya, kompak. Yang kelima adalah jalur isolasi tidak diperlukan ya. Jadi tidak ada jalur isolasi di dalam suatu blok atau suatu areal, itu tidak diperlukan. Syarat yang keenam adalah penjarangan juga tidak dilakukan. Jadi penjarangan pada sumber benih tegakan benih teridentifikasi ini tidak diperlukan. Inilah adalah standar khusus bagi sumber benih tegakan benih teridentifikasi (TBT). Lalu yang kedua terkait sumber benih yang kedua adalah tegakan benih terseleksi atau TPS ya. Ini memiliki standar khusus juga. Yang pertama adalah asal tegakan bisa dari hutan alam ataupun hutan tanaman ya. Dan apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut
tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sumber benih TBS ya. Ini sama dengan standar yang TBT. Lalu yang kedua adalah asal-usul benihnya tidak diketahui. Yang ketiga adalah jumlah pohon minimalnya atau tegakannya ya, 25 pohon. Yang keempat adalah kualitas tegakan di atas rata-rata ya. Tadi sama ya, yang TBT itu sama atau rata-rata ya. Kalau yang terseleksi ini adalah di atas rata-rata. Yang kelima adalah jalur isolasi tidak diperlukan. Dan yang keenam adalah penjarangan terbatas ya. Kalau TBT sama sekali tidak ada penjarangan, tetapi kalau TBS penjarangan dilakukan secara terbatas ya terhadap pohon-pohon yang jelek. Ya, jadi kualitasnya lebih bagus ya daripada TBT. Lalu sumber benih yang ketiga adalah areal produksi benih atau APB. Ya. Adapun standar khusus dari APB ini adalah yang pertama, asal tegakan dari hutan alam ataupun hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka dapat berasal dari konversi tegakan yang ada atau dibangun khusus untuk APB. Ya, jadi bisa jadi dari TBT maupun TBS ya, dengan perlakuan ya, ataupun memang dari awal sudah kita rencanakan untuk APB. Itu yang pertama. Yang kedua, asal-usul benih untuk tegakan yang dikonversi sebagai APB sebaiknya diketahui ya. Dikonversi sebaiknya diketahui ya. Dan apabila dibangun khusus untuk areal produksi benih APB, asal-usul benih harus diketahui ya. Jadi kalau kita membangun baru maka harus diketahui asal-usul benihnya. Kalau tadi dari konversi sebaiknya diketahui ya. Jadi lot benih untuk membangun APB ini minimal berasal dari 25 pohon induk untuk menjaga keragaman genetiknya ya. Jadi berasal dari 25 pohon induk agar bisa terjaga genetiknya. Yang ketiga adalah jumlah pohon minimal 25 batang dalam satu hamparan setelah penjarangan ya. Jadi minimal dalam satu hamparan itu ada 25 batang yang sudah dipilih yang baik ya. Jadi yang jelek tadi dijarangi. Yang keempat adalah kualitas tegakan di atas kualitas TBS. Tegakan benih terseleksi ya di atas itu ya. Yang kelima adalah jalur isolasi diperlukan. Dan yang keenam, penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih. Ya, terjadi penjarangan kalau di APB. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terus sumber benih yang keempat adalah tegakan benih provenan ya, TBP ya. Ini memiliki standar khusus. Yang pertama, asal tegakan berasal dari hutan tanaman ya. Dari provenan itu berasal dari hutan tanaman. Kalau yang tadi tidak ya. Masih pilihan ya, bisa hutan alam maupun hutan tanaman. Kalau yang TBP ini berasal dari hutan tanaman. Yang kedua, standar khusus yang kedua adalah asal usul dari satu provenan merupakan provenan terbaik ya dari hasil uji provenan. Jadi misalkan ada suatu spesies ya, suatu jenis tanaman hutan misalkan kayu putih misalkan ya. Ini kayu putih ini diambil dari berbagai daerah untuk diuji provenannya ya, misalkan dari Jogja ataupun dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan misalkan diuji dalam suatu lokasi, maka yang diambil sebagai TBP ini adalah yang dihasilkan yang terbaik dari tadi dari uji provenance. Ya.
Jadi inilah standar yang khusus yang kedua. Standar khusus yang ketiga dari TBP ini adalah lot benih untuk membangun TBP minimal berasal dari 25 pohon induk untuk menjaga keragaman genetiknya. Standar yang keempat adalah jumlah pohon minimal 25 batang setelah penjarangan ya. Jadi setelah penjarangan minimal ada 25 pohon. Standar khusus yang kelima adalah kualitas tegakan di atas kualitas APB ya. Jadi berurutan berarti ya dari 1, 2, 3, 4 ini yang keempat TBP ini kualitas tegakan lebih tinggi lagi, lebih baik lagi dibanding dengan APB. Syarat khusus yang keenam adalah jalur isolasi diperlukan ya. Dan syarat khusus yang ketujuh adalah penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon induk yang terbaik dan untuk meningkatkan produksi dari benih. Ya, ini adalah syarat khusus dari tegakan benih provenan TBP. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, sumber benih yang kelima adalah kebun benih semai ya, KBS. Adapun syarat-syarat atau standar khusus dari KBS adalah yang pertama, benih berasal dari hutan tanaman ataupun hutan alam ya. Jadi bisa digunakan dari benih hutan alam maupun hutan tanaman. Yang kedua adalah asal-usul famili dari pohon induk ataupun pohon plus sudah diidentifikasikan ya, ada identitas famili dicantumkan di peta rancangan kebun benih semainya ya, atau tanda famili di lapangan ya. Jadi asal-usul pohon induknya atau pohon plusnya sudah jelas ya, terutama familinya ya, dan dicantumkan pada peta ya, ataupun pada tanda famili di lapangan. Ya, ini ingat sekali lagi ya. Jadi ada plang atau tanda apalah yang apa namanya menjelaskan, menyebutkan dari tanda famili ya. Yang ketiga adalah jumlah pohon minimal 25 family setelah penjarangan ya. Jadi pohon minimalnya ada 25 ya, family ya. Yang kelima adalah kualitas genotipnya baik. Yang kelima, jalur isolasinya diperlukan. Dan keenam adalah penjarangan dilakukan untuk mempertahankan famili-famili yang terbaik dan meningkatkan produksi benih. Ini penjarangan ini dilakukan berdasarkan metode seleksi sesuai dengan uji keturunan ya. Jadi ada uji keturunan di KBS ini ya dari famili-famili tadi ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang keenam ya, keenam adalah kebun benih klon ya, KBK. Adapun standar khusus dari KBK ini adalah klon berasal dari pohon plus hasil uji keturunan ya, hasil uji keturunan. Berdasarkan dari pohon plus hasil uji keturunan. Nah, berarti bisa berasal dari KBS ya, sahabat kebun berkah. Lalu yang kedua adalah asal-asal klon dari pohon plus. Jadi harus jelas-jelas benar ya asal-usulnya ya dari pohon plus tadi ya. Benih dipisah menurut klon atau pohon induk. Identitas klon di kebun benih ini dicantumkan pada peta atau pada rancangan kebun klon dan atau tanda di pohon ya. Jadi bisa di pohonnya ya, di pohonnya kita tandai identitasnya ataupun di plangnya ya, di plangnya ditandai ya, ada identitasnya ya. Yang ketiga adalah jumlah pohon minimal 25 klon setelah penjarangan. Yang keempat memiliki kualitas fenotip yang baik, genotip yang baik, mohon maaf ya, kualitas genotipnya baik.
Jalur isolasi juga diperlukan dan penjarangan dilakukan untuk mempertahankan klon-klon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih. Penjarangan ini didasarkan pada hasil uji keturunan yang didasari pada penampakan klon ya, fenotip klon di kebun benih. Misalkan kebun benih semai ya, misalkan ya. Dan penjarangan terdiri dari penjarangan klon seperti menebang klon yang terjelek dan penjarangan dalam klon ya, menebang fenotip yang jelek dalam klon dan meninggalkan satu ya, dan meninggalkan satu ya. Jadi penjarangan ada dua di sini ya, penjarangan eh, klon yaitu penjarangan yang terjelek ya, misalkan jelek ya, jarangi ya, maupun penjarangan dalam klon sendiri ya. Jadi semua klon kita jarangi dan penjarangan yang di dalam klonnya sendiri. Ya, ini menebang fenotip yang jelek ya. Ya, jadi penjarangan klon dan penjarangan di dalam klon ya untuk KBK ini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang terakhir adalah kebun pangkas ya atau KP. Standar khusus dari KP yang pertama adalah asal-usul bahan vegetatif ya, berasal dari klon unggul ya, dari hasil KBK ini ya, dari hasil KBK. Ya, jadi berasal dari klon unggul, hasil uji klon penanamannya ya, dari hasil klon penanaman ya. Jadi memang lebih tinggi lagi dari KBK ini harusnya ya. Yang kedua adalah kualitas genotipnya baik. Yang ketiga, tidak perlu jalur isolasi. Yang keempat, kebun pangkas dikelola dengan pemangkasan, pemupukan, dan perlakuan lain untuk meningkatkan produksi sebagai bahan stek ya. Nah, jadi kebun bekas ini memang stek ya. Bisa stek daun pucuk ya, ataupun stek batangnya ya. Kebun pangkas untuk periode tertentu diganti dengan bahan tanaman yang baru jika dianggap steknya sulit berakar karena terlalu tua ya. Jadi bisa diganti sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan apa namanya standar umum dan standar khusus dari tujuh klasifikasi sumber benih khusus untuk tanaman hutan ya. Mudah-mudahan sahabat kebun berkah bisa lebih memahami lagi ya terkait dengan standar-standar yang harus ada baik secara umum maupun secara khusus di sumber benih yang sahabat kebun berkah kelola ya, atau sumber benih yang Anda sahabat kebun berkah cari ya, cari atau bangun. Ya. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe terus dan share channel ini ya. Channel apa ini? Ini channel apa ini? Juni Deno Kebun Berkah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.